Lihatlah apa yang sudah dan belum dilakukan oleh diri sendiri, tidak melihat apa yang sudah dan belum dilakukan orang lain. Singkat katanya, kita itu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, mungkin sebagai suami istri, sebagai suami, lihatlah kewajiban apa yang sudah dan belum dilakukan. Sebagai istri juga begitu. Jangan menuntut orang lain. Kalau menuntut pasangannya, keduanya saling menuntut, apa yang sudah kamu lakukan untuk saya. Kita akan kembali sharing, berdiskusi, karena hari ini nggak ada topik yang dituliskan. Jadi sudah menjadi kebiasaan kita, bahkan sebagai umat Buddha, rutinitas atau protokol di dalam setiap hari minggunya sudah pasti. Biasanya kita datang ke wihara hari Minggu, baca parita, meditasi, habis itu langsung ceramah dhamma atau dhamma desana. Paritanya dari dulu sampai sekarang juga itu. Jujur saja Bapak Ibu di sini bosen nggak baca parita yang itu aja? Kalau ada parita baru mau nggak? Ya kalau lagu kan dari dulu ini lagu lama, ini lagu baru, ini lagu terbaru gitu. Ini udah 2600 tahun yang lalu. Ya, ini kalau ibu-ibu bilang oh ini zaman saya tahun 90-an masih lama parita. Ya. Apakah ada rasa bosan nggak? Ada. Kalau misalnya ada parita baru mau nggak? Hah? Mau? Tapi nggak usah yang angkat tangan dua gitu ya. Ya tentunya walaupun dari dulu sekarang dan juga nanti tetap sama paritanya, ajarannya yang menyampaikan berbeda-beda. Bahkan para Buddha sebelum-sebelumnya tetap aja yang diajarkan adalah tentang 4 kebenaran mulia itu juga. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita sudah berulang-ulang kali baca parita atau mendengarkan dhamma, apalagi udah belajar dhamma ya, kita sudah mempelajari, kemudian kita sudah mengetahui, mempraktekannya sampai sekarang. Tapi kita tahu diri, sadar diri juga, begitu banyak ajaran Buddha yang kita pelajari. Kira-kira kalau kita melihat ke dalam diri kita, sependek pengetahuan kita tentang ajaran Buddha yang mungkin sebagian sudah kita pelajari bersama, berapa persen yang sudah kita praktekkan? Berapa persen? 10? Oh ini aja luar biasa mengakui ini. Saya aja belum sampai, paling 5% belum itu. Itu pun masih sering nawar ya. Maka kita ada pariyati, pati-pati, patiweda. Ada tentang belajar, ada tentang praktek, ada juga kita benar-benar menyelami. Maka dhamma itu, wah Bante kalau saya katina kok tetap Bantenya ceramahnya tentang dana terus. Bantenya memang mata duitan ya. Gitu. Enggak gitu juga, karena memang katina berhubungan dengan dana. Sama Waisak kalau yang disampaikan kelahiran mencapai parinibbana itu terus dari dulu Bante. Enggak ada topik yang lain gitu loh. Nah, ya memang begitu. Itu saja kita belum mampu mempraktekkan, apalagi yang enggak itu saja, ya kan? Yang ini aja, ini lagi. Bante Dira pun bilang ini lagi. Tapi yang kemarin sudah kita pelajari pun hari ini lupa kalau ditanyakan. Nah maka Dewa siapa tadi pas memohon Brahma Sahampati kan di sini memohon kepada Sang Buddha. Ada sedikit debu di mata mereka. Itu tahun 2600 tahun yang lalu, itu ada sedikit debu di mata mereka. Kalau sekarang katarak kayaknya ya. Pas kita memohon bukan ada sedikit debu di mata saya, tapi katarak gitu. Berarti dhamma yang harus diajarkan itu dosisnya lebih banyak lagi dong itu. Yang dulu ada sedikit debu, apalagi sekarang polusi kan banyak. Bukan hanya debu saja kan. Nah itu. Tetapi apa yang sering kita pelajari belum sempat kita praktekkan, kita sering lupa. Ataupun kita kadang ragu. Ataupun kita terus membandingkan tempat yang lain, mungkin ke wihara yang lain, mungkin bante yang lain dan lain sebagainya. Maka hari ini sengaja nggak saya kasih topik, saya lebih sering memberi kesempatan pada teman-teman sahabat-sahabat terkasih untuk bertanya.
Jadi tanya apa yang memang belum ditahu, tanya yang masih diragukan, atau tanya yang belum diyakini. Karena dhamma itu harus dipertanyakan. Karena Sang Buddha tidak mengajarkan kalian semua kalau percaya saya masuk surga. Nah, itu belum premium itu. Ya, tapi bahkan kalau Bapak Ibu udah tahu pun benar-benar belum yakin, harus dipertanyakan kembali kepada mungkin yang mungkin para bante, mungkin Romo Pandita atau sahabat-sahabat teman-teman yang sering ke wihara. Baru kita memperkuat keyakinan kita. Kalau udah benar-benar yakin bahwa ini yang mau saya praktekkan udah benar, udah sesuai, ini membawa kebahagiaan bagi diri saya dan orang lain, maka kita lakukan. Agar kita melakukannya itu dengan hati dan hati-hati, supaya nggak melukai lain hati. Gak usah tepuk tangan, saya bukan burung ya. Iya, kita praktek dhamma itu harus benar-benar yakin. Kalau kita sudah yakin dengan hati-hati, itu nggak ada penyesalan. Walaupun hasilnya belum maksimal, itu kita nggak menyesal. Tapi kalau kita masih ragu-ragu atau apalagi itu atas dasar saran teman kita atau diajak, nanti pas nggak sesuai, pasti Bapak Ibu bilang gini, nah kan udah gue bilang. Harusnya kan nggak gini gitu, karena kita belum yakin. Sama Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu yang udah punya pasangan naik mobil, kalau mau pergi ke tempat tertentu, pastikan kalau mau belok atau kemanapun, pastikan jalan yang ditempuh itu sama-sama sepakat. Ya, kita nanti lewat sini ya. Atau mau lewat mana? Oke, lewat sini. Pastikan suami istri atau sama teman sama-sama yakin mau lewat sini. Kalau Bapak Ibu nanti ngambil keputusan sendiri, nanti temennya pas di tempat macet, nah kan udah gue bilang, jangan lewat sini, ini tempat macet ini, sering gitu kan. Hal-hal kecil saja sering menjadi masalah bagi kita. Apalagi kalau praktek dhamma kita masih ragu, kita paksakan, pasti nanti jadinya menyalahkan. Bahkan mungkin menyalahkan agamanya, menyalahkan mungkin yang menyampaikan dan lain sebagainya. Padahal ajarannya nggak salah. Cuman kita yang belum mengerti. Kita belum, apa yang disampaikan itu kita belum benar-benar maksud. Ya. Bahkan mungkin di ruangan ini, di luar ruangan ini, di belakang yang nonton secara live streaming juga, apa yang saya sampaikan saja, Bapak Ibu mendengar, mencernanya beda-beda semua. Adapun paling 1-2 orang. Ya. Adapun pasti 1-2 orang. Bahkan ketika Bapak Ibu di sini melihat wujud saya di sini, itu pikirannya menilainya berbeda-beda. Ya kan? Oh, ternyata aslinya sama di poster beda ya. Iya, di poster kan AI kan. Yang di sini realnya kan gitu. Ini nggak pakai filter lagi. Nah, nggak pakai kamera beauty 650 itu nggak pakai. Jadi aslinya. Jadi mari kita belajar bagaimana kita kritis, tapi kritis untuk diri sendiri yang untuk kita praktekkan. Bukan hanya mencari keluar untuk kita pembenaran, apalagi mendukung apa yang kita ketahui, tetapi benar-benar menjadi kebenaran, benar-benar benar, tidak benar menurut kita, itu akan lebih yakin. Maka butuh satu keyakinan yang kuat. Praktek dhamma Bapak Ibu, bahkan kita membaca parita, bahkan kita meditasi, praktek dhamma, berdana pun, kalau keyakinan kita setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Kebahagiaan dari kita, misalnya kebahagiaan dari kita berdana saja, kalau kita nggak seneng sebelum berdana, seneng saat berdana, dan seneng setelah berdana, itu kan penuh dengan keyakinan. Kalau kecil saja keyakinannya, ya dananya sekedar kegiatan sosial saja. Hanya, oh saya kasih ini, udah. Efeknya itu, perasaannya itu nggak bikin deg-degan gitu loh. Ya, kalau kalian yakin suka sama orang nggak yakin, apalagi yakin kamu mau, dia yakin nggak mau, iya kan? Karena pasangan itu lebih susah. Kalau beda keyakinan tentang agama itu gampang. Tapi kalau beda keyakinan, yakin kamu mau, tapi dia yakin dia nggak mau, itu nggak bisa bersatu. Nah, susah juga itu. Maka keyakinan, maka diperlukan di dalam agama Buddha. Pertama dalam praktek adalah sadabalang, kekuatan keyakinan.
Kalau kita berdana penuh dengan keyakinan, kita bahagia saat berdana dan setelah bahagia, itu benar-benar kebajikannya full, murni. Itu yang berbuah pun jadinya murni. Ya. Tidak ada noda-noda batin, tidak ada mungkin rasa penyesalan, rasa mungkin iri. Loh, kok saya dana sedikit, bantenya bilang terima kasihnya kenceng, pas saya berdana kok diam aja gitu. Padahal banyak saya yang dana gitu loh. Nah, itu saja sudah merusak kebajikan kita kalau enggak kita benar-benar yakin. Nah, itu sama ketika kita menjalankan sila, latihan moralitas 5 sila. Kalau kita enggak penuh dengan keyakinan, kita lebih sering membandingkan dengan orang lain nanti. Bante, saya sering menjaga sila, moralitas semua, tapi hidup saya kok begini-begini saja. Tetangga saya, Bante, waduh, orangnya enggak bermoral, sering melanggar sila lain sebagainya, kok malah lebih sukses, kok lebih kaya, mobilnya tambah, rumahnya tambah, istrinya tambah, semua tambah, tapi saya kok susah gitu. Nah, karena kita tidak benar-benar dengan keyakinan yang bersih. Begitu juga dengan meditasi. Ya, yakin dengan meditasi bahwa meditasi akan memberikan ketenangan bagi kita. Kalau kita nggak yakin, datang ke sini, jangan-jangan nanti saya kesurupan nggak ya? Masuk nggak ya? Tahun ini tahun kuda, jangan-jangan nanti kesurupan kuda, kan? Nah, ini ya kalau di Medan keturunan, ini mungkin kemasukan babi lah, gitu. Babi panggang, dilarang lagi. Ya, dilarang lagi ya kan. Ya, maka dalam praktek dhamma itu perlu namanya sadabalang, kekuatan dari keyakinan. Maka butuh nanti lebih kuatnya ketika berdana itu lebih kuat, ketika kita menjalankan sila lebih kuat, ketika kita meditasi juga lebih kuat. Maka perlu benar-benar yakin. Maka kadang kan sering orang bilang kalau kamu belum yakin mending jangan dulu, kan itu sering gitu. Karena kadang menyebabkan kekecewaan kita dan kita menyalahkan orang lain. Begitu juga dengan pengetahuan dhamma. Kalau kita belum yakin, jangan coba-coba gitu. Ya, kalau kita belum yakin ini benar, jangan coba-coba gitu. Nah, mencoba pun harus yakin dulu. Karena di dalam agama Buddha, ehipassiko itu mencoba mempraktekkan sesuatu hal yang benar. Ya, kita harus benar-benar memahami arti ehipassiko. Kadang-kala ada orang, Bante saya mau coba semua, salah kan nggak apa-apa, itu bodoh namanya. Udah tahu salah tapi loh katanya agama Buddha kayak ehipassiko. Kayak teman saya, Onat, bodoh itu dia. Coba-coba dia. Udah tahu salah tapi dicoba. Tapi ehipassiko itu bukan demikian. Tapi kebenaran yang kita belum pernah lakukan, kita harus benar-benar praktekkan ini maksimal nggak hasilnya. Nah, kalau sesuatu hal yang salah, kita hanya perlu belajar dari orang lain, kesalahan orang lain yang pernah dilakukan. Oh, ternyata akibatnya seperti itu. Nah, gitu. Jadi nggak kalau kita ikut coba, oh benar nggak? Kalau siapa tahu untuk saya benar, untuk saya bisa lebih bagus, nggak juga. Nah, itu makanya sadabalang itu menyebabkan dari analisis kita, kemudian kita ehipassiko, kita praktek. Dan pas praktek pun tidak semua praktek langsung berhasil atau kebahagiaannya itu berbuah sekarang di sini saat ini. Banyak kita sering berhenti berbuat baik hanya karena ketika kita selesai berbuat baik, bukan kok malah bahagia, malah dapat musibah biasanya. Ada? Oh, Bante saya kok malah pas mata pencarian yang benar, pas saya bagus-bagus, kok malah ekonomi saya susah. Tapi pas saya misalnya pasang nomor berapa 3 digit gitu, beli nanti ke Genting ke Hong Kong apa lain sebagainya, kok malah lancar-lancar aja Bante gitu. Kenapa yang bersih-bersih kok susah, yang nggak bersih kok malah gampang? Ya. Sama seperti makanan sebenarnya Pak. Makanan yang enak-enak, oh enak-enak menikmati kan? Ya habis itu kolesterol, darah tinggi, lain sebagainya. Sama. Ketika kita menjalankan dhamma benar-benar, kadang-kala memang tantangan dan rintangannya itu lebih berat dibanding kita nggak menjalani. Tapi yang jarang kita sadari adalah ketika kita tidak menjalani, sebenarnya kita menikmati hal yang tidak benar.
Nanti maksudnya ya, kalau kita melakukan hal nggak benar, yang jelek-jelek, itu nggak pernah kita ada kursus tentang mencuri, nggak ada. Tapi kursus dhamma ada, gitu. Belajar baik ada, tapi belajar nggak baik nggak usah belajar itu, otomatis otodidak gitu. Iya kan? Nggak ada sekolahannya, nggak ada Universitas Perampok Indonesia, nggak ada, gitu. Tapi kenapa yang jelek itu otomatis? Nah, itulah kalau teman saya bilang, oh itu kerjaan setan, Bante. Oh, kamu sendiri yang salah kok nyalahkan setan kan gitu. Ya kita sendiri kadang merasa gitu. Kok iya ya? Kok kalau yang melakukan mau yang baik kok susah? Nah, itulah perlunya latihan. Tantangan dan rintangan. Nah, mustahil kita terbang itu tanpa cuaca buruk. Terbang naik pesawat tanpa cuaca buruk. Mustahil naik kapal atau perahu tanpa ombak dan gelombang. Mustahil kita jalan, bahkan jalan di tempat rata ada tanpa batu dan kerikil. Pasti ada. Kalau melakukan kebaikan jalannya lurus-lurus saja, justru malah kita harus perlu curiga. Jangan-jangan belum benar ini, gitu. Iya kan? Bisnis yang benar-benar, yang baik, biasanya nggak lurus-lurus itu. Kalau lurus-lurus benar semua, perlu dicurigai. Ini udah benar atau belum, gitu. Sama, Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha saja banyak tantangan dan rintangannya. Padahal udah diramalkan loh oleh pertapa-pertapa. Oh ini pasti nanti jadi Buddha. Nah kalau udah percaya pasti jadi Buddha, ngapain Pangeran Siddhartha susah-susah kan? Ya udah nunggu saja. Kan saya mau jadi Buddha. Tapi perlu juga, bahkan pernah mengalami jalan-jalan mungkin praktek-praktek yang salah, nggak sesuai, pada akhirnya baru menemukannya sendiri. Begitu juga dengan praktek kita, praktek bertahap. Ketika kita benar-benar bertahap mau mempelajari, ya kadang-kala menemukan yang tidak tepat, tidak sesuai. Ketika kita menyadari, terus cari yang lain lagi atau belok ke tempat yang lain lagi supaya kita benar-benar nyaman mempraktekkan itu, kemudian kita mendapatkan hasil yang tepat, mendapatkan yang sesuai. Yang terpenting adalah sesuai dengan porsi kita. Nah ini teman-teman, jadi saya sering berbagi, mengingatkan kembali kepada teman-teman, terkhusus umat Buddha berumah tangga, ketika kita belajar Dhamma dan ketika kita mau praktek, pastikan praktek Dhamma yang kita jalankan itu sesuai dengan porsi kita, dengan dosis kita. Nah, ini mungkin pernah dengar tapi saya ulangi kembali, sesuai dengan dosis kita. Karena Bapak Ibu, para penceramah, para bante, para romo pandita, pas menyampaikan Dhamma, itu ada Dhamma yang untuk berumah tangga, ada yang Dhamma untuk babajita. Tapi itu kita sampaikan semuanya. Kadang-kadang kan ada umat yang bilang, Bante ini kok susah sekali ya. Bukan susah, tapi memang dosisnya ketinggian karena ini untuk praktek babajita, untuk para bante. Nah, gitu loh. Kadang Bapak Ibu memaksakan praktek babajita di rumah. Tuh, kadang kan ada mungkin Bapak Ibu yang pulang retreat, begitu pulang ke rumah, nanti sampai rumah jalannya pelan. Tuh. Ya. Karena sering retreat mau atasila beberapa hari di rumah, tidur nggak mau sama suami, nggak mau sama istri, nggak masak, nggak ini, jadinya jadi aneh gitu. Ada pernah punya pengalaman begitu atau temannya? Karena beberapa saat saya menemui beberapa orang seperti itu. Karena ya niatnya mungkin bagus, awalnya mau praktek es krim, ya terakhir es krim ya, meleleh juga. Enggak, awalnya gitu. Nah waktu itu pernah, saya biasa kalau 3 bulan masa wasa itu ada program atasila. Itu khusus untuk yang belum berumah tangga, atau yang sudah tidak berumah tangga, atau yang memang memilih untuk berumah tangga. Atasila selama 3 bulan. Atasila 3 bulan. Maka syaratnya adalah yang tidak berkeluarga. Nah waktu itu ada satu ibu-ibu ikut gitu loh, ikut atasila. 1 minggu kemudian ada bapak-bapak datang ke wihara marah-marah. Oh ini istri saya, Bante ajari apa kok nggak benar, jadinya aneh di rumah, nggak mau diajak makan, nggak mau diajak tidur, nggak mau semua nggak mau. Ternyata ibu-ibu ini penyusup.
ikut Atasila 3 bulan. Coba bapak-bapak saya tanya, kalau suami bapak-bapak ini yang punya suami ya, kalau yang jomblo ya kasihan lah. Kalau istrinya Atasila 3 bulan, nggak tidur di tempat tidur 3 bulan, nggak mau diajak makan setelah lewat hari, bagaimana perasaan bapak? Ya tukar tambah aja nanti. Begitu juga ibu-ibu kan seperti itu. Ya jadi kalau untuk praktek rumah tangga ada waktunya ya Atasila 1 bulan bisa 2 kali jait atau capgo, atau 4 kali bisa bulan purnama, gelap terang, setengah gelap setengah terang, itu bisa juga. Praktek dhamma itu sama seperti itu. Jadi pada porsinya. Jangan nanti Bante saya mau meditasi keras ke wihara setiap hari berapa jam gitu. Begitu datang meditasi langsung bisa melihat sesuatu. Nanti bilang Bantenya, saya udah bisa melihat Bante ini, apakah yang dibilang indigo? Nah, gitu. Saya bilang iya indigo, indikasi gangguan otak. Ya karena kita kadang berlebihan ekstrim, nggak porsi, bukan berarti nggak boleh Bapak Ibu, bukan berarti nggak boleh latihan itu, tapi lihat situasi, kondisi, posisi kita di mana. Kalau sebagai umat Buddha berumah tangga, Sang Buddha menyampaikan dhamma itu ada kepada umat berumah tangga, ada untuk para biku, bahkan ada untuk saudagar, ada untuk orang yang belum yakin kepada Buddha, ada yang kepada para dewa. Nah, Bante, masa Sang Buddha ngajar para dewa? Abhidhamma di surga Tatimsa? Sang Buddha mengajar Abhidhamma di alam dewa. Siapa di sini yang sudah punya sertifikat Abhidhamma? Ada? Jangan paksakan untuk mengerti kalau belum dewa. Ya, kadang gini, kita sharing, kadang ada ajaran Buddha yang memang hanya perlu kita ketahui, kita ngerti, kita pinter boleh, cuman jangan memaksakan diri kita untuk praktek, karena ada beberapa ajaran Buddha itu yang memang levelnya tingkat tinggi, apalagi tingkat dewa tadi. Maka kenapa kalau praktek dhamma, kalau meditasi udah sampai jana tertentu, kan disebutkan kalau bahkan perumah tangga bisa mencapai kesucian, tapi saat mencapai kesucian dia harus meninggalkan kehidupan perumah tangga menjadi pertapa, kalau enggak dalam 7 hari meninggal. Meninggal bukan berarti jelek ya, tapi karena sila moralitas yang dijalankan itu tidak mampu menopang, karena nggak mampu, kalau 5 sila nggak mampu, harus jadi biku atau pertapa. Nah di situ saja sudah menjelaskan bahwa kalau mau naik level lagi, kondisi kehidupannya pun berbeda. Gitu. Ini perlu juga. Maka tadi di awal Bante bilang, Danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana birata hontu gacantu dewata gata. Bila mana dana dijalankan dengan benar, sila dilatih dengan baik, meditasi dilaksanakan dengan benar, seseorang bahkan berumah tangga bisa ketika setelah meninggal bisa terlahir di alam dewa, bahkan mencapai pembebasan. Ya. Anda setelah membaca parita kan silena sugati nganti, silena buka sabada itu ada juga. Jadi di situ ada porsinya juga. Menjalankan dana 5 sila sama meditasi itu aja Bapak Ibu seumur hidup. Seumur hidup. Belum tentu selesai juga kita seumur hidup. Nah, bahkan saya sendiri sadar diri dan tahu diri kenapa saya suka keliling-keliling ceramah-ceramah di mana, karena itulah cara saya berbuat baik. Saya seorang biku tapi saya masih manusia. Saya juga perlu kebajikan. Saya tidak yakin amat saya bisa mencapai kesucian kehidupan saat ini. Apalagi bergaulnya saya sama Habib, sama Ona, kan makin jauh saya gitu kan. Karena yakin dengan hal itu, walaupun katanya nggak boleh meragukan itu, ya saya bukan meragukan, tapi lebih ke sadar diri. Maka saya harus perlu berbuat baik. Ya cara berbuat baik seorang sangha bagaimana? Ya salah satunya berbagi dhamma. Salah satunya membantu mungkin dalam hal pemikiran, dalam hal mungkin mengarahkan orang lain. Itu adalah kebajikan yang bisa saya lakukan. Nah, karena perlu yang namanya parami. Dasa parami yang pertama adalah kebajikan. Kalau saya jadi biku mungkin hanya di tempat, hanya makan. Kalau orang Medan bilang cak kun bangse aja, ya kapan sampainya? Ya.
makan tidur aja saya, terus kebajikan saya dari mana? Bahkan saya bisa dibilang saya hanya menikmati kebajikan masa lalu karena umat berdana, umat kasih makan itu kan saya mengurangi kebajikan saya terus setiap hari, setiap saat. Kalau saya nggak melakukan kebajikan lagi, susah nanti bayar hutangnya susah. Sekarang Bapak Ibu kasih makan saya terus, kelahiran selanjutnya saya mungkin jadi peliharaan Bapak Ibu yang dipegang ini kan, susah juga kan jadinya. Nah, maka perlu juga kebajikan. Maka memang kita tidak boleh meragukan, bisa saja mencapai kesucian kehidupan saat ini. Cuman usahanya harus terus kita kembangkan, harus terus kita lakukan. Jangan suatu yang tidak boleh kita merasa puas hanya praktek dhamma berbuat baik. Kalau hal-hal yang lain yang duniawi kita harus merasa cukup, merasa puas adalah salah satu dasar kita bisa merasakan kebahagiaan. Tapi kalau untuk praktek dhamma jangan pernah merasa puas, karena itu tidak ada beda antara cita-cita dan keserakahan, itu beda. Cita-cita praktek dhamma, pencapaian dhamma itu cita-cita yang luhur. Tetapi kalau masih di kehidupan yang fana ini, itu lebih banyak keserakahan, bukan cita-cita. Bahkan nanti saya cita-citanya pokoknya kalau udah besar nanti saya kuliah, nanti nikah, nanti punya anak, punya cucu lain sebagainya. Pas sudah punya cucu pun masih punya cita-cita, masih terus, jadi nggak pernah terpuaskan. Ya, keinginan itu ibaratkan kita pas haus minum air garam, makin haus, kan haus saya jadinya. Baik, itu jadi Bapak Ibu selanjutnya boleh ada kesempatan untuk bertanya. Jadi seperti biasanya bagi yang penanya nanti langsung dapat buku hadiah, buku saya yang baru juga karena belum ada yang terbaru lagi. Nah, ini tahun lalu ada, pokoknya 6 penanya pertama dapat buku. Ini tidak ada dijual di Gradia. Bapak mau tanya atau dapat buku aja sebenarnya? Oke. Namo Buddhaya Bante. Budaya. Selamat pagi. Okay. Nama saya Wongso Bante. Saya mau tanya terkait Dhammanusati. Dhammanusati disebut itu berada sangat dekat. Sedangkan terus dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Sedangkan Tripitaka ada di luar. Jadi bagaimana caranya kita menyelami ke batin masing-masing, Bante? Terima kasih. Luar biasa Bapak Wongso ya. Morso, ada teman saya Wongso sekarang udah lock out. Ada yang tahu ya? Cukup. Ya, Dhamma sangat dekat dengan kita, mampu diselami oleh para bijaksana, tak lapu oleh waktu. Ya karena gini, sebenarnya bukan di Tripitaka. Di Tripitaka itu kan dituliskan, dikasih nama Tripitaka. Dhamma itu di sekitar kita, semua apapun yang muncul di sekitar kita, bahkan kita sendiri itu Dhamma. Misalnya kita, penampilan kita aja yang dulu imut-imut, ya Pak, sekarang amit-amit, itu aja Dhamma, mengajarkan tentang ketidakkekalan, kelapukan. Maka ditulis di dalam sutta, ya sering kita sebut dengan anicca, ketidakkekalan, ketidakadaakuan, dikasih namanya Tripitaka. Kita menyebut Tripitaka itu kan kitab suci yang ditulis. Tapi kalau kita menyebut Dhamma sangat dekat dengan kita, ya dekat. Bahkan napas kita aja Dhamma. Kulit kita Dhamma, kepala kita Dhamma, semua ini Dhamma. Bahkan teman-teman di sekitar kita Dhamma. Ya. Ketika coba samping Bapak mungkin pukul. Itu Dhamma, itu karma. Bahkan berbuahnya saat ini, coba kalau nggak percaya. Habis dipukul, Bapak pasti dipukul balik. Itu tentang hukum karma, dharma itu. Dhamma kebenaran itu. Real. Kehendak sekarang, dilakukan sekarang, bahkan bisa berbuah sekarang. Tapi ada yang berbuahnya nanti Pak, coba pukul dulu, samping Bapak nggak bales. Oh orang ini cinta kasih. Bukan cinta kasih, tapi nunggu nanti di luar gitu loh. Ada juga yang nggak pukul di sini, nggak nunggu di luar Bapak. Nah, paling Bapak pulang rumahnya udah
pemadam aja gitu. Nah, itu kan istilahnya karma yang berbuah spontan. Itu aja dhamma. Jadi kita udah dibiasakan membatasi sesuatu, ada sekat-sekat, bahkan kita dengan orang lain, bahkan kita dengan ajaran lain, bahkan kita dengan diri kita sendiri aja, kita sekat-sekat. Misalnya, Pak mau nanti ke wihara enggak? Oh nanti ya, saya ganti baju dulu, saya mau mandi dulu baru ke wihara. Terus apa bedanya ke wihara sebelum ganti baju, sebelum mandi sama wihara? Ya kan? Karena kita udah disekat bahwa oh kalau baju di rumah itu harus biasa. Kalau pas ke wihara harus yang lebih bagus, yang lain sebagainya. Ini aja udah menyekat kita, membedakan. Bisa menjadi alasan jadinya kan. Dhamma itu sangat dekat dengan kita, maka nggak perlu kita cari jauh-jauh sebenarnya. Belajar dari proses kehidupan kita. Lahir. Begitu lahir aja udah dhamma. Bahwa lahir adalah penderitaan. Rahulang bandanang jatuh, satu belenggu telah tiba pas lahir. Itu aja Tripitaka. Cuman itu kan belum ditulis. Ya. Langsung di situ. Kemudian pas kita sakit, itu juga dhamma. Pas kita tua, dhamma. Pas kita mati, dhamma juga. Kita, kamu aja, saya nanti ya. Itu aja dhamma, bahwa hal yang pasti. Jadi Tripitaka itu adalah yang ditulis, dan yang ini itu sebenarnya nggak jauh juga bisa kita temukan, tapi dhamma yang sebenarnya adalah sangat dekat dengan kita. Maka Sang Buddha kan memperumpamakan dhamma yang saya sampaikan. Sang Buddha sambil ambil rumput, daun yang kering, yang saya sampaikan hanya sebanyak seperti yang daun di genggaman saya. Sehingga yang belum saya sampaikan itu seperti daun di hutan sana. Sang Buddha aja membuat perumpamaan seperti daun. Bapak ketika ada daun pun bisa, oh ini lambang ketidakkekalan. Tapi nggak usah ambil, wah ini dhamma ini sebesar yang saya sampaikan, nggak usah gitu. Tapi gimana pun, ketika kita mempraktekkan dhamma, itu bisa dari kondisi-kondisi kehidupan kita juga. Menerima kondisi yang ada sebagai mana adanya tentang jasmani kita, itu aja seumur hidup loh prakteknya. Belajar dari jasmani kita aja seumur hidup. Ya. Selagi kita masih hidup, kita masih bisa belajar dari jasmani kita, perubahannya. Misalnya tentang asubha, tentang ketidakadaakuan. Kan di dalam meditasi itu ada objek asubha. Dalam diri kita merenungkan. Oh, dari mata saya kalau mungkin 2-3 hari nggak saya bersihkan beleknya di situ, ya. Dari mulut, dari hidung keluar kotoran, kalau saya nggak pernah bersihkan juga menjijikkan. Orang nggak mau peduli. Dari mulut keluar air liur, ya, kalau saya nggak bersihkan, ya, karena air liur Bapak beda sama air liur burung walet kan, yang laku. Nah, kalau kita kan beda, itu pun menjijikkan. Dari lubang manapun mengeluarkan kotoran dan lain sebagainya. Itu biasa untuk objek meditasi perenungan tentang asubha. Kuku kita yang kalau kita nggak rawat panjang lain sebagainya. Bahkan kalau kita nggak menerima misalnya jasmani kita, wajah kita ada jerawat sedikit, kita menderita lain sebagainya, itu aja nggak menerima, ya, tentang keindahan, ya, tentang kelabukan, bahkan tentang keterikatan, ya kan, rambut yang pokoknya kalau nggak bagus, kalau nggak potong rambut nanti saya nggak kelihatan keren gitu. Padahal yang di sini Gunawan gundul tapi menawan bisa. Ya. Itu simbol keterikatan. Kita nggak rela, nah, ya, nggak rela bahkan dengan rambut kita. Itu aja dhamma. Dari jasmani kita aja itu udah berapa suta di situ ada. Sudah berapa sutanya? Winayanya, aturannya udah berapa? Ya. Abhidhamanya udah berapa? Omongan kita, Bapak. Omongan kita aja itu muncul dari pikiran kita. Itu aja abhidhamma loh. Ya kan? Satu kalimat aja itu udah menyebabkan karma. Itu untuk bapak-bapak biasa satu kalimat menyebabkan karma, apalagi ibu-ibu banyak kalimatnya kan.
Apalagi kalimat ibu-ibu kalau udah semakin pelan itu udah makin bahaya. Tahu nggak? Apalagi kalau makin dekat sama temannya. Tahu nggak? Ini valid infonya pusat ini. Gitu. Apalagi kalau duduk bersama tapi ngobrolnya pakai WA, udah valid sekali itu. Itu pasti yang diomongkan temannya di situ juga. Bahaya itu. Iya kan? Iya kan? Pengalaman ibu-ibu ini. Iya. Ya kalau makin pelan itu gosipnya makin valid itu kan. Nah itu. Jadi itu aja dhamma. Ya bisa dimengerti ya Pak. Jadi sebenarnya memang sangat dekat dengan kita. Maka kalau kita diselami oleh para bijaksana, ya kalau kita baru bijak sini ya sedikit lah. Nanti kalau udah bijaksana baru mengerti tentang jasmani kita, bukan milik saya, bukan ini lain sebagainya, itu proses juga. Jadi intinya di sini adalah justru kita sebagai umat Buddha belajar dhamma itu nggak banyak hal yang perlu kita kuasai semua walaupun banyak ajaran Buddha, tapi belajar dari jasmani kita, perubahan, sakit, tua, lain sebagainya, itu aja udah kita bisa mempelajari praktek dhamma itu. Tentang atta, tentang anicca, tentang kemelekatan, itu kita bisa pelajari dari jasmani kita. Itu yang satu. Oke ya? Ya Pak, satu nanti saya simpan dulu. Selanjutnya. Nah. Oke, dari sini nanti baru ke sana. Cek. Wandami Bante dia. Ya. Bante, saya mau tanya bagaimana cara mengetahui kalau batin kita sendiri sudah sesuai dengan UPK pada jalan spiritual yang sudah sudah terarah gitu loh, maksudnya sudah mengarah misalkan ke Sotapanna ataupun ke Sakargadami, itu bagaimana cara mengetahuinya Bante? Terima kasih. Wah tinggi ini ya, 3 semester nanti ini. Ini sebenarnya untuk mengetahui hal itu bisa kita lihat dari perubahan cara hidup kita. Perubahan cara hidup kita, perubahan kita menanggapi sesuatu di luar diri kita, ya, respon kita ketika mungkin rasa tidak nyaman, rasa tidak puas dan lain sebagainya, kita responnya sudah nggak ada lagi, bukan nggak ada kita bisa lebih gampang menangani. Ini secara umumnya ya, nggak masuk ke meditasi lain sebagainya. Ketika mungkin ada pemicu kita harus marah, tapi kita udah bisa meredam. Ada pemicu kita kecewa, kita bisa meredam. Ada pemicu mungkin kita bisa menderita, tapi kita nggak menderita karena di luar diri kita. Itu adalah perkembangan batin kita. Nggak usah sampai ke Sotapanna, Anagami, Sakargadami dulu, tapi perkembangan batin kita bisa kita lihat adalah ketika ada respon di luar diri kita yang biasanya kita langsung marah, yang bisa langsung kecewa, ini kok enggak lagi gitu. Bukan berarti mati rasa. Wah ini karena orangnya udah mati rasa, berarti enggak. Respon kita sudah gini, enggak usah sampai ke batin-batin pencapaian jana lah ya. Kedewasaan seseorang bisa dilihat bagaimana dia mengatasi masalah. 2 orang masalahnya yang sama, menderitanya berbeda. Selesainya cukup berbeda, ya kan? Ketika udah dewasa, ada dua cowok sama-sama diputusin ceweknya. Yang satu pergi ke gedung tinggi, udah tahu kan? Yang satu ke wihara, menenangkan diri. Itu aja kedewasaannya berbeda. Pokoknya, saya nggak bisa hidup kalau tanpamu. Mau ke gedung tinggi, mau bunuh diri nggak jadi, nggak sampai berapa hari udah punya pasangan yang baru, ya kan? Nah itu nggak usah sampai sejauh itu, tapi kita bisa melihat diri kita tidak terlalu merespon yang negatif ketika biasanya kita mudah marah, mudah kecewa, mudah ini dan itu lain sebagainya. Kita sekarang enggak aja. Kalau saya sering sebut itu adalah kedewasaan spiritual, ya. Nggak usah sampai ke perkembangan batin lain sebagainya, tapi kedewasaan spiritual. Lebih luas lagi, dewasa dalam beragama atau praktek dhamma. Nah, ini
Sebenarnya orang lain bisa menilai juga. Oh, orang ini sering ke wihara, sekarang ini ya, ini istilahnya nggak mudah marah ya. Oh, sekarang mainnya tempatnya udah beda. Biasanya kalau kita berkembang secara spiritual batin, itu kamu nanti harus menyadari bahwa circle pertemanan kamu saja semakin sedikit. Karena akan nyaring, akan selektif dalam pergaulan. Oh, ini bergaul ke bijaksana, enggak bijaksana, yang bermanfaat atau enggak bermanfaat, itu kita akan tahu. Maka kadang-kala orang yang sudah lama ke wihara enggak banyak temennya gitu loh. Ya, enggak banyak temennya, paling temennya bante-bante. Ini calon bante itu kan. Nah itu, bisa dimengerti ya. Setidaknya bisa lihat ke dalam diri sendiri. Oke, yang sana tadi, ujung sana. Iya. Nama budaya Bante, saya Erlina Bante. Di mana mic-nya ini? Mic-nya di mana? Di saya Bante. kurang tinggi ya. Oke. Iya, saya mau bertanya Bante, kan kita di agama Buddha tidak mengenal tentang berdoa karena mengarahnya kan kayak memohon atau meminta. Tapi kita ada beraditana. Nah, boleh gak Bante arahkan saya perbedaannya apa? Karena menurut saya kayak berbeda tipis. Kata-kata apa yang perlu kita hindari sehingga kita tidak mengarah ke memohon atau meminta, tapi lebih kayak saya lagi beraditana. Itu seperti apa Bante? Makasih. Mengarahkan pakai Google Map lah. Oke, gini Bapak Ibu sahabat-sahabat kasih, gini. Saya bangga sebagai umat Buddha karena saya harus menjadi manusia mandiri. Yang pertama ya, saya bangga menjadi umat Buddha karena saya harus menjadi manusia yang mandiri. Ingat ya, menjadi manusia yang mandiri. Memang bahasa umumnya doa. Kalau bahasa Buddhisnya sering sekarang orang pakai kalimat aspirasi. Aspirasi atau aditana atau tekad. Sebenarnya lebih kepada kita punya harapan dari karma baik yang kita lakukan itu berbuah. Sebenarnya kita memohon kepada diri kita sendiri, bukan di luar diri kita ya. Memohon kepada diri kita sendiri bahwa saya harus berbuat baik untuk mengkondisikan karma baik saya yang lalu-lalu berbuah, mengkondisikan. Doa itu gini, ibaratkan kalau sering orang memberi perumpamaan, seperti pas kita naik sepeda. Doa itu ibaratkan oli yang kita taruh di rantai sepeda. Ngerti ya, tahu sepeda ya? Kalau kita hanya kasih oli saja, nggak pernah kita kayun, jalan nggak? Sama ibaratkan kalau kita berdoa terus, aditana terus, tapi kita nggak action, nggak melakukan sesuatu, terkabul nggak? Dan kalau kita hanya kayun terus, pakai terus, nggak pernah kasih oli, jalan nggak? Jalan tapi berat. Jalan tapi berat. Ya. Apalagi kalau mau jalan sama dia tapi dia nggak mau, itu berat itu. Sama kehidupan ini. Kalau kita hanya berusaha terus tapi kita nggak punya tekad, nggak punya aditana, kayak berat sekali gitu loh. Ya. Ibaratkan kalau teman saya, kalau kita terus berusaha tapi nggak pernah punya tekad, ibaratkan sombong. Karena kita nggak punya apa ya, kayak aspirasi, tekad aditana. Jadi apa yang kita lakukan di kehidupan yang lampau, kebajikan yang kita lakukan, sekarang saya melakukan kebajikan, itu untuk mengkondisikan karma baik kita yang lalu berbuah. Jadi gini Bapak Ibu, karma baik kita di masa lampau itu berbuahnya memerlukan kebajikan kita saat ini. Ini fakta baru yang ingin saya sampaikan adalah kebajikan di masa lampau itu bisa berbuah saat ini kalau kondisi saat ini memungkinkan dan kita mengkondisikan. Bisa dipahami ya? Di sini ini kadang perlu. Kadang kalau kita hanya beraspirasi, hanya berdoa lain sebagainya, karena kita yakin kita punya karma baik banyak di kemarin-kemarin, tapi kalau sekarang kita nggak mengkondisikan, kita nggak bisa.
Bapak Ibu minta minum, minta air dari tempat orang, tapi nggak punya gelas, wadah, tumbler, apalagi tumblernya ketinggalan di kereta api. Susah kan? Nah, itu. Susah juga. Maka perlu mengkondisikan supaya kita punya wadahnya, mengkondisikan kita dapat. Nah, kebajikan gitu. Maka ada orang yang sama juga, kalau Bapak Ibu punya tumbler, punya wadah, punya tempat, tapi nggak ada orang yang kita mintai, nggak ada kita nggak punya kebajikan masa lalu, ya nggak bisa, nggak dapat kita gitu loh. Ya, kita kalau nggak punya uang, bawa tumbler, mau beli kopi, nggak ada. Mau pakai kris, nggak ada. Krisnya udah disalib, ya, Kristen kan, itu udah ada di situ. Ya, maka perlunya kebajikan masa lampau, kita punya aspirasi, kita juga mengkondisikan. Nah itu. Jadi arahnya juga gitu. Kita sadari kita punya potensi untuk mungkin pas kita bisnis kita punya potensi karena kita tahu bahwa saya pernah belajar tentang hal ini. Dan sekarang pun kita harus kondisikan dengan kita upgrade terus, maka terjadilah apa yang kita aspirasikan, yang kita tekadkan, yang kita aditanyakan. Bukan hanya sekedar saya pernah nanam. Kalau kita pernah nanam, kita hanya biarkan, nggak kita rawat saat ini, nggak kita siram. Ada sebagian orang yang hanya tanam saja. Yang penting saya kan udah pernah tanam, Bante. Pasti tumbuh, pasti berbuah. Bisa, tapi mungkin sangat lama. Bisa saja mungkin mati separuh, bisa saja mungkin nanti hidupnya gitu loh. Tapi ketika kita tanam, kalau mau tumbuh ya kita rawat. Kalau mau berbuah ya kita kasih vitamin, kita kasih pupuk, kasih lain sebagainya. Itu ibaratkan aditana tadi. Kalau kita punya kebajikan, merawat kebajikan juga. Kebajikan itu perlu dirawat loh. Kalau nggak dirawat, berbuahnya nggak selalu saat ini. Maka orang ada yang kerja keras terus, tapi nggak sukses-sukses. Bisa saja dia pernah menanam, tapi ini nggak cocok tempatnya. Berbuahnya bisa nanti, berakibatnya bisa nanti, tumbuhnya bisa nanti. Itu ya. Jadi intinya adalah yang perlu kita terima adalah kita sebagai umat Buddha, sebagai siswa Buddha harus menjadi manusia yang mandiri. Jangan ada masalah sedikit curhat sama Propang Buddha. Cukup DM saya saja itu. Itu aja kita harus menyelesaikan sendiri kan. Sang Buddha tidak pernah bilang menolong kita. Tapi Sang Buddha bilang kalau kamu mau ditolong, yaitu kamu sendiri yang nolong, ini loh caranya. Ingat, Sang Buddha sudah bilang kita nggak bisa ditolong oleh orang lain. Kita harus berusaha. Iya, mandiri. Bahkan kalau orang lain nolong kita, itu karena kita pernah melakukan sesuatu. Ya, Bapak Ibu kalau baik sama orang itu bisa menolong. Tapi kalau nggak baik, tiba-tiba orang baik, harus curiga, pasti mau pinjam uang itu. Iya kan? Itu aja bahaya jadi. Kalau orang tiba-tiba baik, tapi Bapak Ibu nggak pernah baik, itu bahaya, curiga kita kan itu. Sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita nggak pernah baik-baik saja. Akan baik-baik saja kalau kita benar-benar memastikan bahwa ada loh sebabnya. Gitu loh. Jadi baik buruk itu terjadi dalam kehidupan kita. Setidaknya kita merawat. Oke, bisa dimengerti ya? Nah, itu. Oke, ada lagi? Ah, udah dipegang di sana. Ada 4 orang ya. Nah, udah ya Bante. Nama saya Stefani. Saya pengen tanya Bante. Tadi kan Bante sempat mention kalau cita-cita dan keserakahan itu beda. Nah, sedangkan kita sedari kecil itu selalu ditanamkan punyalah cita-cita yang besar. Atau mungkin dimotivasi kesuksesan gitu biasanya dream big, goals big gitu kan. Nah, terus gimana caranya Bante buat menyelaraskan itu? Ataukah kita itu tidak boleh mempunyai cita-cita gede karena takutnya kita terjerumus ke keserakahan atau merasa belum puas? Makasih Bante. Oke. Pernah dengar cerita seorang raja yang pertama ingin mengubah dunia?
Pertama dia bilang mau mengubah dunia. Kedua dia bilang mau mengubah di sekitar kerajaannya. Selanjutnya dia bilang mau mengubah di keluarganya. Terakhir dia bilang saya mau mengubah diri saya sendiri. Belum pernah? Ada yang pernah ya? Nah nanti kasih tahu yang belum pernah. Enggak gini, kita semakin berkembang, semakin bertambah usia, semakin dewasa, nanti kita akan semakin mengurangi, bahkan kita akan semakin menyadari bahwa oh ini ternyata tidak sesuai dengan tujuan saya. Bukan berarti nggak boleh punya cita-cita, boleh. Cita-cita harus, tujuan harus, cuman bukan keinginan. Jadi kalau kita sebagai umat Buddha punya target, tapi kalau nggak tercapai pun nggak apa-apa, gitu. Itu ya yang saya maksud. Kalau kita berani melangkah, harus berani tantangan rintangannya, dan kita harus berani akibatnya. Walaupun akibatnya nanti nggak sesuai pun nggak apa-apa. Di dalam agama Buddha bukan berarti kita nggak punya cita-cita, tapi kita juga harus mempersiapkan kalau kita tidak mampu mencapainya itu, ya tidak menderita. Tidak sebagai dibilang ya, tidak sebagai sebab penderitaan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Gak usah jauh-jauh lah. Kita pingin punya sesuatu, ya kalau pingin punya sesuatu ya kerja gitu. Setelah kita kerja pun ternyata setelah kita di usia yang kita bisa punya sesuatu itu, kita baru sadar, oh ternyata saya nggak perlu ini. Betul. Sampai sini ngerti nggak? Belum ya? Belum gitu aja, bilang belum. Oke, belum. Gini Bapak Ibu, dulu saya juga sering planning, oh nanti kemana. Tapi karena kalau saya banyak planning, banyak cita-cita, banyak ini, sering saya banyak kecewa, sering saya banyak susah di jalan. Kalau kita planning terlalu harus, kita di perjalanan susah. Misalnya saya harus jam segini, nanti pas perjalanan kita ada tantangan-tantangan, udah khawatir, kita udah panik, oh nanti jangan telat, jadinya ya, ini perumpamaan kita mau naik pesawat yang sudah dipastikan jamnya. Kalau kita mepet waktunya, tenang nggak pikiran kita? Nggak tenang. Maka pengalaman saya gini, saya awalnya juga dulu planning gitu, tapi sering justru saya susah di perjalanan. Misalnya kalau ke Jakarta, oh nanti Bante nginep di sini ya, nginep di sini. Tapi kalau nanti acara kegiatan waktunya nggak sesuai lain sebagainya, saya harus cepet-cepet. Kemudian saya harus cut di situ lain sebagainya. Jadi saya mikir kok malah kayak jadi beban dikejar gitu. Maka saya mau kalau mau kemana-mana, saya yang penting acara. Bahkan kalau saya mau acara itu, saya bilang ke yang buat acara nggak usah dijemput, nggak usah dicari, pokoknya 30 menit paling lambat saya sampai lokasi. Oh, terus nanti Bante setelah itu kemana? Belum tahu. Yang penting nanti acara dulu. Acara aja belum. Setelah itu biasa kalau mau penerbangan lagi saya langsung ke airport. Penerbangan misalnya besok pagi, saya malam ini udah ke airport, udah tidur di sana. Daripada ada tempat yang bagus, tempat yang enak, tapi besok pagi cepet-cepet mau ke sana susah, sulit, kemudian menyusahkan orang lain lagi, mau cepet-cepet bangun pagi lain sebagainya. Meminimalisir meminimalisir ya, susah kali itu. Dalam hidup ini usahakan meminimalis, mengurangi resiko-resiko kita hidup lebih susah, mengurangi hal-hal yang membuat kita sering kecewa. Udah. Bahkan kadang ada orang bilang, Bante punya planning apa? Nggak ada, planning saya nggak ada.
Jalani aja hidup dengan hati dan hati-hati agar nggak melukai lain hati. Itu aja. Itu aja kadang kita kan harus benar-benar udah tetap. Besok mau kemana mau apa? Pokoknya kalau ada besok acara, pokoknya besok ada. Hidup itu sekarang di sini saat ini. Tapi kalau kita punya target, misalnya saya mungkin nanti Desember mau ke sini, ya udah nanti. Itu kan nanti gitu. Itu cita-cita itu nggak usah dijadikan apa ya cara kita stres terus gitu. Kadang kalau kita cita-citanya terlalu kita patok harus, kamu kerja pun bukan kerja dengan hati, tapi kerja karena ingin mendapatkan sesuatu terus kita merasa capek, lelah. Disitulah saya kadang merasa lelah, merasa capek, ya kan? Itu pokoknya hidup itu sekarang di sini saat ini. Kita punya cita-cita boleh, tapi jangan paksakan diri kita harus seperti itu. Kadang orang pasti bisa, yang lain aja bisa, masuk kita enggak? Mungkin bisa. Tapi setiap orang kan punya karma baik yang berbeda-beda. Kita bukan pesimis, tapi kita juga harus sadar diri dan tahu diri. Intinya adalah sadar diri dan tahu diri kemampuan kita. Kalau kamu benar-benar yakin bisa ini, ya udah. Prosesnya aja yang kamu perbaiki. Ya, nggak usah pin langsung di sana, tapi prosesnya yang terpenting. Jadi bahkan dalam praktek dhamma pun jangan kejar, jangan cari hasilnya. Tapi pastikan jalannya, langkahnya benar dulu. Banyak kita nggak menikmati hidup hanya karena kita udah punya tiket ke Bangkok bulan 5. Ya kan? Oh ini kapan ya? Pas kita kerja, pas kita apapun pikiran kita di situ gitu loh. Iya. Maka ya nanti udah. Oh ada planning. Tapi ya udah, kita harus benar-benar jalannya yang benar. Sama Bapak Ibu, kita belajar dari Google Map tadi. Pas mau ke sini misalnya, diklik Wihara Buddha Metta tujuan, tak. Pas jalan Bapak Ibu lihat titiknya atau lihat yang gambar mobil yang gini-gini. Yang kadang warna merah, kadang warna kuning itu. Lihat yang mana? Gambar mobil kan? Padahal tujuan kita kemana? Nah, belajar dari Google Map. Kita punya tujuan, tapi kamu jangan lihat itunya, titiknya. Kalau kamu lihat titiknya, yang disuruh belok kanan, kanan lurus, terus, gitu. Kok suaranya malah kayak Dracin ya? Iya kan? Belajar yang simpel aja, Google Map aja bisa jadi dhamma loh, pelajaran loh. Kamu harus buat titik. Kalau kamu udah tahu tujuannya, buat titik. Tapi jangan fokus pada titik, fokus pada jalan yang mengarahkan ke kanan, ke kiri gitu. Bahkan ketika kamu diarahkan ke kanan, ke kiri pun harus benar-benar lihat jalannya. Karena kadang-kala kita masuk kuburan, jalan ini kan bener nggak ini, sesuai nggak? Harus itu. Yang katanya pas sesuai aja kadang-kala beresiko kan. Nah itu. Walaupun memang diarahkannya itu pasti sampai. Tapi kadang jalannya nggak sesuai dengan jalan kita. Kita harus belok dulu ke tempat yang lain, cari tempat yang lain. Nah, di situ bisa dimengerti ya. Agama Buddha bukan berarti nggak boleh punya cita-cita, boleh. Tapi fokuslah pada prosesnya. Karena kalau kita fokus pada tujuannya, maka kita nggak fokus pada pekerjaannya, nggak fokus pada prosesnya. Bahkan kita tidak menikmati hidup sekarang di sini dan saat ini. Penyesalan masa lalu itu merusak saat ini, dan kekhawatiran masa depan juga merusak saat ini. Tapi kalau kita fokus pada saat ini, kita sudah merusak yang akan datang. Ya. Jadi hidup itu sebenarnya sekarang di sini saat ini. Pas kita bilang saat ini, itu udah jadi masa lalu kan? Saat ini itu udah masa lalu. Hidup itu tidak pasti. Yang pasti adalah kemarin. Ya kan? Hidup itu sekarang aja nggak pasti loh. Besok nggak pasti. Yang pasti kemarin yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi udah pasti. Yang membuat kita menderita kadang-kala udah pasti, tapi kita sesali loh sudah terjadi. Kita pikirkan lagi. Kita menyesali. Jadinya kita takut melangkah. Kalau saya Bapak Ibu,
Saya nggak pernah menyesali apapun yang terjadi, walaupun itu kesalahan saya masa lalu. Ingat, bukan berarti saya membenarkan kesalahan, tapi saya nggak mau menyesali apa yang sudah terjadi. Karena saya tahu kalau menyesali apa yang sudah terjadi, itu jadi trauma. Jadinya saya takut melangkah. Saya hanya belajar dari kesalahan masa lalu, supaya ketika kita melangkah hati-hati. Supaya nggak takut melangkah. Karena jangan takut melangkah, yang penting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Karena hidup ini adalah tentang perjalanan. Jalan cepat nggak harus berlari, apalagi lari dari kenyataan. Ya. Itu kan? Hidup ini satu arah, jangan sampai salah langkah. Nah, yang boleh menyuruh mundur hanya tukang parkir. Tapi hidupmu harus tetap maju kan itu. Nah, di situ ada. Itu. Jadi kalau prinsip saya, hal yang salah apapun yang pernah saya lakukan di kehidupan di masa lalu, mungkin sebelum saya jadi biku atau pas saya udah zaman nera atau jumat, saya nggak pernah menyesali. Tapi saya belajar dari masa lalu saya supaya saya hati-hati ketika mau melangkah. Ya, karena ingat Bapak Ibu, trauma terjadi karena Bapak Ibu kenapa? Terlalu menyesali apa yang terjadi, tidak memaafkan diri sendiri, maka trauma. Bante, saya trauma, nggak dapat jodoh-jodoh, kenapa? Karena pernah disakiti. Ya, siapa yang menyuruh, yang mengizinkan kamu disakiti? Ya kan? Wah, semua cowok sama aja Bante. Siapa suruh coba semua cowok kan? Ya kan? Nah itu. Jadi coba kita renungkan, kalau Bapak Ibu terlalu menyesali apa yang sudah terjadi, kita takut kan Mas mau melakukan itu. Ya sudah, yang terjadi ya sudah jadi. Yang belum ya nanti. Yang terpenting sekarang di sini saat ini kita benar-benar yakinkan ketika kita mau melangkah, depan kita itu nggak ada yang membuat kita sakit nantinya gitu loh. Lebih di situ saja sebenarnya. Nah, ini salah satunya ya. Oke. Paham Bante, Anu Mudana. Ya. Ya sini tadi. Nah, udah dipegang mic-nya kok. Namo Buddhaya Bante. Saya mau bertanya, agama Buddha itu erat dengan hukum karma. Berarti saya menangkap bahwa di agama Buddha itu tidak ada sistem penghapusan dosa. Yang ada itu saya pikir adalah meminimalisir karma buruk kita dengan diimbangi dengan perbuatan baik. Mungkin bisa Bante jelaskan lagi, apakah itu memang kita misalnya berbuat buruk, kita pasti kena buruk cuma minimalisir, lebih kecil dari yang kita buat gitu misalnya. Misalnya kita gampar orang, mungkin kita cuma dipukul misalnya gitu. Atau mungkin misalnya kita buat orang celaka, kita cuma keserempet mungkin gitu. Atau dari kita seringnya berbuat baik itu bisa dihapus, jadi ya hanya sisa perbuatan baik aja. Terima kasih Bante. Oke. Tadi katanya udah ditangkap, tadi suruh jelaskan ya. Ya. Kalau di Buddhis tidak ada istilah penghapusan dosa. Memang nggak ada di Buddhis. Tapi ada yang namanya ahusikama. Dan itu pun gini, dan itu pun ada akibatnya cuman tidak terasa. Ahusikama itu gini, seperti, dan itu hanya orang-orang yang sudah mencapai kesucian, yang karma buruknya yang berbuah, tapi ahusi, berbuah tapi nggak merasa. Contohnya siapa? Sang Buddha. Sang Buddha berkali-kali dicelakai Dewadatta, Sang Buddha bisa menghindar. Tapi terakhir, Sang Buddha menyadari bahwa ada sedikit karma buruk yang seharusnya berbuah, yang harus berbuah. Terakhir, apa yang terjadi? Dewadatta melempar batu, kena kaki Sang Buddha, berdarah, tapi tidak menderita Sang Buddha. Bukan tidak menyebabkan penderitaan. Berarti di sini berbuah tapi tidak menyebabkan penderitaan kan? Nah, inilah yang dibilang ahusikama tadi. Kalau benar-benar nggak berbuah, saya masih meneliti sih apa ya yang nggak berbuah. Pasti akan berbuah, tapi lebih kecil. Nggak ada istilahnya, bahkan cuci dosa itu nggak ada. Oh, kalau ke sana pergi judi, buat judi tempat, yang penting banyak berbuat baik itu katanya kan. Nggak ada. Orang yang berdana dari mata pencarian yang nggak benar itu bukan berdana, tapi kegiatan sosial saja.
kegiatan sosial. Bahkan tujuannya kan nggak dana. Tujuannya apa? Cuci dosa. Niatnya aja udah beda, nggak dana sebenarnya. Itu hanya kegiatan sosial. Keburukannya tentang keburukannya, kebaikan yang dilakukan berdana itu bukan dana tapi kegiatan sosial. Efeknya tetap ada, dihormati orang, di lain sebagainya. Tapi tidak benar-benar bisa menghilangkan karma buruknya, enggak. Itu berbuah di kondisi yang berbeda. Ya. Kalau misalnya bisa cuci dosa, bisa apa, ya udah kamu berbuat jahat aja sampai nanti usia, pokoknya yang penting kaya gitu kan. Habis itu yang penting kaya, udah kamu nanti tobat terakhir. Nah, Sang Buddha menghapus dosa-dosamu, gitu. Nggak bisa. Ya kalau gitu sama juga, biasa umat Buddha kan ada yang punya pikiran, oh nanti kan anak saya pelimpahan jasa. Gitu. Ya udah seumur hidup saya pokoknya mata penjarain salah nggak apa-apa, berbuat jahat apa-apa. Yang penting nanti kalau saya mati, anak saya kasih warisan banyak. Nah 50% untuk pelimpahan jasa seumur hidup. Kan masuk surga saya gitu. Kalau hitung-hitungan gitu ya. Ya ini kita coba mikir bersama, iya kan? Kalau hanya dengan pelimpahan jasa saja bisa nolong, ya udah. Bahkan sesungguhnya pelimpahan jasa itu kita bukan hasil kebajikan kita yang menolong orang tua, mungkin sanak leluhur kita yang menderita, bukan. Tapi dari kebajikan kita mengkondisikan karma baik para leluhur kita yang telah di alam yang rendah itu berbuah. Yang berbuah yang menyebabkan kebahagiaan bukan karma baik kita, tapi karma baik dia berbuah. Kita hanya mengkondisikan. You know? Yes. Sama dengan sistem karma ini. Oh tadi malam saya baru diskusi sama Bante Wongsin tentang karma. Jadi gosipnya biku ya bahas dhamma gitu loh. Bante Wongsin bilang kadang susah juga ya karma gini ya. Ada cerita orang pas istrinya lagi hamil 8 bulan, dia itu jaga kebun. Kemudian dia ketemu monyet, ditangkap karena nyuri hasil kebunnya. Kemudian monyet itu tangannya dipotong, dilepas, nggak lama meninggal monyetnya. Nggak lama lagi istrinya melahirkan bayi, bukan melahirkan monyet ya. Nah, jok saya nggak sesimpel itu. Pas begitu lahir, anaknya itu tangannya nggak ada satu. Terus Bante Wongsin bilang, lu masuk bapaknya yang motong monyet, kok anaknya yang tangannya nggak ada? Kan nggak ada istilahnya. Nah, selesai sampai situ. Sebenarnya saya mau jawab, cuman kan nggak enak yang senior kan. Gitu. Nggak lah. Dan saya sebenarnya tahu kalau itu ada terusannya. Tapi saya mikir di situ, nggak. Secara Buddhis bukan, bahkan karma keturunan itu pun nggak ada di Buddhis. Itu orang tua melakukan karma buruk, berbuah punya anak nggak punya tangan. Karma buruk orang tua. Anak terlahir nggak punya tangan, itu karma buruk si anak di kehidupan masa lampau. Cuman situasi kondisi menyesuaikan pas itu. Gitu. Oh, gitu. Ya kan? Kalau kita berpikirnya nggak mau serius, ya itu memang hukum karma keturunan dari orang tuanya, karena orang tuanya sering gini jadi anaknya gini. Enggak. Salah anaknya juga pasti ada kesalahan anaknya kan gitu kan. Nah itu. Jadi bukan kok berarti nggak ada hubungannya, pasti ada hubungannya. Sama misalnya kadang ada orang berkeluarga ya, yang sering saya jadikan contoh itu, ada yang orang berkeluarga, ada orang yang sangat membenci sekali sama orang, sangat membenci sama orang, saling membenci. Pas kelahiran selanjutnya ketemu sebagai pasangan, dari pacaran ribut melulu sampai nikah ribut, pas mau pesen catering pun ribut ya.
Ribut terus sampai pukul-pukul ribut, tapi punya anak. Ribut lagi, ribut, anaknya udah besar, punya tuh, sampai nenek-nenek mau apa the end pun ya. Ribut, tapi nggak bisa pisah sampai ajal memisahkan. Bapak Ibu punya nggak teman atau tetangga yang dari pacaran sampai tua ribut terus tapi anaknya tambah banyak? Ada nggak? Nah disitulah karma masa lalu yang saling membenci mempertemukan mereka kehidupan saat ini harus bersama, tapi kondisinya itu dalam keributan. Nah, ini bisa saja. Apakah kasihan ya Bante ini pasangannya? Enggak, karena memang itu dibawa dari kehidupan yang lampau. Ada yang saling mencintai terus, saking mencintai terus, pas kehidupannya akan datang nggak ketemu, tiba-tiba ketemu tapi di dalam kerangkengnya, di dalam apa kandangnya, apa anjing. Ada loh ibu-ibu yang lebih sayang anjingnya daripada suaminya, lebih banyak pun ya kan. Bisa aja keterikatan masa lampaunya ini, tapi kehidupan yang akan datang ketemunya manusia sama tidak manusia. Tapi sama-sama mencintai, sama-sama menyayangi. Ya, suaminya sakit apa disuruh minum Panadol, anjingnya baru sakit sedikit bawa ke dokter gitu. Kok bisa gitu ya Bante? Ya itu memang hubungan karma masa lampau ada, dan saat ini diulangi mendukung lagi gitu. Itu ada juga. Gitu. Jadi segala sesuatu tuh tidak terjadi begitu saja. Kalau bahasa simpelnya itu nggak ada yang kebetulan. Dalam Buddhis itu bahkan ada 1 juta kalau nggak salah ya benar. Gitu. Saya membaca sangat sulit menemukan seorang wanita yang tidak pernah menjadi ibu kita. Ingat, sangat sulit menemukan seorang wanita yang tidak pernah menjadi ibu kita. Jadi para cowok kalau menyakiti wanita berarti menyakiti ibumu. Ya. Itu. Di situ ada. Oke? Bisa dibilang ya. Jadi selalu intinya kalau hukum karma tuh nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab, tidak ada akibat yang tanpa sebabnya. Dan tidak ada sebab yang tidak memunculkan akibat. Walaupun mungkin kondisinya, akibatnya mungkin tidak terlihat, tapi ada. Mungkin air ada sebelum ada air ada garam sedikit sekali. Kita kasih air sampai penuh, nggak kelihatan garam itu. Tapi tetap ada kadar garam itu di dalam air itu. Gitu. Jadi kebajikan tetap kebajikan, keburukan tetap keburukan, tapi bukan lebih baik sih, tapi setidaknya kalau tahu ada keburukan, lebih bagus kamu banyak berbuat baik juga daripada sudah tahu buruk tapi nggak mau berbuat baik. Ini. Ada orang yang bilang gini, ayo ke wihara, nggak usah lah Bante, saya belum bisa jadi orang baik, masih sering mabuk, masih sering ini. Kalau kamu sadar kamu belum baik, justru harus ke wihara gitu loh, supaya nanti belajar jadi baik. Kan ada orang yang gitu kadang ngajak temannya, nggak usah lah, saya masih belum bersih katanya, ya mandi dulu. Kadang kan gitu. Justru kalau kita sadari kita belum baik, belum bersih, justru kita ada potensi untuk berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, sama kalau kita berdana. Kadang ada orang yang gitu juga. Udah Bante, udah terlanjur, saya udah mungkin udah mata pencarian yang salah, cara hidup saya salah. Udahlah, saya nggak usah mengenal agama lagi. Percuma. Enggak, justru kalau kita tahu seperti itu, ada potensi untuk berubah. Nah, itu. Ya, bisa dimengerti ya. Oke, kurang 1 ini masih. Bante. Ada lagi tadi? 2 ya. Pokoknya nanti yang lain nggak dapat buku gitu aja. 6, udah. Ini 6 soalnya. Ya. Selamat pagi Bante, Namo Buddhaya. Ya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin pertanyaan saya sedikit melenceng dari bahasan-bahasan sebelumnya. Nanti kita luruskan lah.
Pertanyaan saya timbul dari rasa penasaran saya tentang ajaran agama Buddha setelah mengetahui ajaran-ajaran agama lain juga. Jadi ada satu pertanyaan yang timbul, mengapa agama Buddha tidak pernah mencantumkan dalam Tipitaka-nya untuk memandatkan umatnya untuk menikahlah dan beranak cuculah dan menyebarluaskan agama Buddha. Sedangkan mungkin kita sering dengar ajaran agama lain melakukan hal tersebut. Pertimbangannya dari melihat agama Buddha yang begitu indah, mengapa tidak pernah ada ajaran atau perintah seperti itu kepada para umatnya? Terima kasih, Bante. Oke, pertama-utama, mosok menderita kok disuruh-suruh gitu. Sang Buddha aja udah bilang bahwa kelahiran adalah sebab penderitaan. Mosok Sang Buddha menjerumuskan manusia lainnya supaya carilah teman supaya menderitanya banyak gitu. Ingat ya, ini paling mendasar misalnya. Bahkan di dalam agama Buddha mengajarkan supaya tidak terlahir lagi. Tidak terlahir lagi, ingat? Tidak terlahir lagi. Mosok kita Bapak Ibu berdoa supaya tidak terlahir lagi, tapi malah berusaha untuk melahirkan terus gitu. Berarti cari aman, saya egois dong gitu loh. Maka kalimat yang sering saya ungkapkan adalah terlahir sebagai manusia terkhusus umat Buddha, kita tidak cukup hanya berkembang biak, tapi harus berkembang baik. Tidak cukup hanya berkembang biak, tapi harus berbuat baik, harus berkembang baik. Bahkan nggak penting berkembang biak di dalam agama Buddha. Semakin sedikit manusia, semakin bagus. Nah, karena enggak, saya tahu maksud kamu tahu supaya agama Buddha itu banyak orangnya gitu kan. Enggak perlu, agama Buddha bukan agama misionaris gitu loh. Enggak usah banyak-banyak, sedikit ini aja nyusahin gitu loh. Enggak gitu, tapi gini, justru tujuan kita kan supaya semua makhluk itu mencapai pembebasan. Berarti kalau semua makhluk akan mencapai pembebasan, ya akan kosong. Manusia kan nggak ada lagi. Bahkan makhluk lain kan akan nggak ada gitu loh. Sebisa mungkin bahkan kalau ajaran Buddha itu untuk meninggalkan, bahkan karena belum bisa ya. Memang kan sebenarnya ada pilihan sebagai umat Buddha untuk menjadi biku atau perumah tangga. Karena kan nggak semua umat Buddha itu biku. Kalau mungkin Buddha dulu benar-benar jujur semua, real jujur ya. Kalau benar-benar real jujur, kalau waktu itu saya pas di sana, gitu, saya kasih masukan itu. Berarti yang boleh ikut Buddha hanya biku. Ya karena perumah tangga kan harus nikah, harus punya anak itu kan katanya kan, perintahnya kan. Berarti berpotensinya kecil, walaupun bisa berpotensi mencapai kesucian. Ingat Bapak Ibu, perumah tangga pun bisa mencapai kesucian. Cuman kan istilahnya kuotanya sedikit. Ya, kuotanya untuk mencapai kesucian itu sedikit. Apalagi kuotanya dikorupsi ya kan. Itu yang lain ya. Nah itu loh, ngerti ya maksud saya ya, potensinya itu sedikit kalau menjadi perumah tangga, memang bisa tapi sedikit. Nah inilah yang membedakan apa ya, gini, di Buddhis bukan supaya berkembang tapi memperbanyak orang, enggak, tapi menolong orang yang belum tersadarkan. Ingat, sebenarnya Sang Buddha itu punya apa ya, punya ajaran kalau ada orang-orang yang belum sadar maka sadarkan. Maka kamu udah sadar belum? Sadar. Kalau udah sadar Buddha berarti. Nah kalau belum sadar udah. Cuman kita karena nggak mau keributan, Sang Buddha dulu nggak mau ribut, kan banyak keyakinan dulu. Selain Buddha dulu banyak loh guru-guru besar yang seperti Buddha, itu banyak. Bukan hanya Buddha aja, banyak Brahmana dan suku-suku. Maka muncullah suku Kalama kan waktu itu. Suku Kalama muncul, Buddha kan katanya ajaran dia yang paling bagus pas saya ke sana. Yang lain salah.
Ketika saya ke tempat yang lain salah, saya yang bagus. Dulu gitu semua. Maka Sang Buddha hanya melihat orang yang sudah punya potensi. Bahkan Sang Buddha, karena itulah bedanya Sang Buddha sama Dhirabunyo, beda gitu. Beda jauh sekali, jauh. Bedanya gini, kayak Sang Buddha kan dia ngajarkan ke orang, itu dia tahu bahwa orang ini punya potensi untuk mencapai. Saya pun kalau tahu, kalau bisa, saya nggak perlu ceramah banyak-banyak orang, kupilihin, kamu keluar, ini keluar. Ini yang punya potensi aja di dalam sini mencapai. Iya kan? Fair-fairan aja dong. Itu yang masih lama, nanti kamu aja, nanti lama, masih lama kan gitu. Ya kita pas ketika saya mikir renungkan, kenapa Sang Buddha waktu itu nggak mengajarkan ke banyak orang? Karena Sang Buddha tahu belum ada, sebagian orang belum siap untuk menerima ajaran itu. Karena masih bersama guru-guru yang lain juga kan. Bahkan Sang Buddha bisa melihat guru-guru besar lainnya untuk punya potensi mencapai. Sang Buddha kan kepada brahmana-brahmana, bahkan nggak usah jauh-jauh, teman lamanya, tahu ya teman lamanya Sang Buddha, Pangeran Siddhartha, 5 pertapa. Itu aja awalnya kan nggak suka sama Buddha kan. Wah, sok kali dia mentang-mentang baru wisuda lulus ini gitu. Kita belum lulus kan itu. Nggak usah di kan pas udah jadi Buddha itu mau nemui 5 pertapa kan gosip dulu. Pokoknya nanti kalau sampai sini nggak usah kasih tempat duduk dia, nggak usah layani, nggak usah ini lain sebagainya gitu loh, nggak usah sambut lah, nggak usah, pokoknya nggak usah, biarkan cuekin aja. Tapi karena ya namanya sudah Buddha, secara otodidak, otomatis ya, otomatis pas Sang Buddha dekat mereka, semua tiba-tiba melayani gitu loh. Dan di situ Sang Buddha juga melihat potensi bahwa 5 orang ini bisa. Maka mengajarkanlah Dhamma. Sang Buddha mengajarkan Dhamma pertama kepada siapa? Enggak kepada 5 pertapa. Sebelumnya ada. Bahkan perumah tangga. Siapa? Ada yang tahu? Oh, nggak tahu. Nah, kepada Tapusa dan Balika. Itu loh. Oh, Tapusa dan Balika. Pertama itu Tapusa dan Balika. Mengajarkan tentang pentingnya berdana itu. Orang belum bilang Budang Saranang Gacchami, Dhamma Saranang Gacchami, baru Budang Saranang Gacchami itu. Baru Dhamma Saranang Gacchami. Nah, itu punya potensi gitu loh. Jadi intinya gini, justru Sang Buddha kalau bilang gitu, justru malah ibaratkan menjebak orang untuk menderita dong. Bahkan Pangeran Siddhartha aja pas anaknya lahir, anak istrinya ya, dia nggak melahirkan waktu itu. Dikasih nama Rahulang Bandanang Jatuh. 1 belenggu telah tiba, telah lahir. Itu saja udah tahu gitu kalau ini sumber penderitaan. Nah, jadi kalau benar mau real-realan, ya cari yang sudah ada manusianya untuk disadarkan, bukan buat manusia baru gitu loh. Anak baru gitu loh, istilahnya seperti itu. Nah itu kan kalau secara real spiritualnya. Tapi pada kenyataannya kan manusia memang masih perlu berkembang biak juga, tapi jangan lupa juga berkembang baik. Karena kita kalau hanya berkembang biak tapi lupa berkembang baik, kehidupan kualitasnya juga nggak berkembang jadinya. Nah, itu. Maka bagaimana kita berkembang baik itu mengkondisikan ketika berkembang biak mendapatkan kualitas yang bagus, yang sesuai. Itu bagus juga itu. Waktu itu pernah ada pertanyaan yang mirip-mirip tapi sebenarnya berbeda tapi agak mirip-mirip lah. Pas di acara saya sama Habib di gedung Taman Ismail atau apa gitu, itu pernah ada seorang umat lain tanya, Bante, kalau Bante itu kan baik-baik kan, pinter-pinter, bagus-bagus kan, kenapa nggak punya anak aja biar anaknya kan bagus-bagus gitu.
Orang ini susah kasih inspirasi pula kan. Nah, ya kalau yang lain kan kayak gitu kan. Biasa kalau kayak Habib Ja'far kan keturunan Nabi apa kan, tetap anaknya itu harus belajar ilmu agama seperti dia terus gitu, terus kayak Gus itu semua terus. Tapi beda Buddhis sama Katolik kan beda. Nggak ada keturunan Bante sama keturunan Romo. Iya, Pastor Romo itu. Nah itu. Bisa dimengerti ya? Ya. Oke. Ada lagi? Oke. Oke, selamat siang Bante, Namo Ya, Buddhaya. budaya. Ya Bante, pertanyaannya, kadang kan ada orang bilang kenapa sih saya harus ke wihara? Saya udah banyak kok berbuat baik, saya udah berdana, gitu. Saya juga tidak membunuh, saya juga tidak mencuri gitu loh. Saya sudah baik lah gitu loh, saya sudah jadi manusia baik. Kenapa sih saya harus ke wihara? Seperti itu. Itu mungkin kita bisa menjawabnya seperti apa ya Bante? Mungkin kan kadang ada orang yang otomatis hari Minggu tuh mau ke wihara, ada juga sudahlah katanya. Saya kan yang penting sudah berbuat baik seperti itu. Terima kasih Bante. Oke. Memang gini, kedewasaan spiritual kadang-kala kita tidak bisa menebak orang itu. Tetapi kalau masih di dunia fana ya, sekarang ya, di dunia fana itu kan biasa manusia-manusia yang kecewa dengan wihara aja sih yang jawab gitu. Intinya adalah sering ada umat yang kecewa dengan wihara. Nah, baru dia menjawab gitu. Coba kalau yang enggak, pasti ya ke wihara kan bisa cari teman, bisa untuk berbuat baik bersama dan lain sebagainya. Bisa saja ada orang yang mungkin basicnya agama Buddha kita. Ya dulu kan memang nggak ada wihara, praktisi gitu. Intinya kalau memang benar dia sudah menjalankan itu semua dan benar, nggak ke wihara pun sebenarnya nggak ada masalahnya gitu loh. Tapi jangan memotivasi orang lain yang belum benar-benar nggak ke wihara juga gitu loh. Karena setiap orang kan bisa ke wihara supaya bisa jadi benar. Oh, kalau ada orang bilang gitu ke kamu, oh berarti kamu udah baik, udah benar ya. Ya udah, saya ngajak orang yang mungkin merasa belum baik, belum benar. Ya sudah. Setiap orang kan punya level penilaian diri sendiri masing-masing. Nah, di situ. Dan nggak semua orang yang nggak mau ke wihara juga nggak baik gitu. Ada juga orang yang nggak ke wihara juga baik juga. Dan ada juga orang yang ke wihara terus yang nggak baik juga gitu. Tapi itu ya juga jangan jadikan alasan percuma Bante ke wihara, dia ke wihara terus pun nggak baik. Ada yang gitu juga kan? Percuma dia orang wihara gini kalungnya pun liontin Buddha, tapi saya ketemu tadi malam ajeb gitu. Jangan samakan belajar Buddha ke wihara sama karakter seseorang. Karena seseorang itu pergi ke tempat ibadah, tidak semua motivasinya benar-benar belajar dipraktekkan. Siapa tahu ke wihara kan lebih murah daripada ke psikolog. Iya kan? Itu real loh. Biasa di wihara pernah saya membuat kayak penelitian lah pas waktu itu. Jadi ada orang ke wihara mencari ketenangan ini. Loh, kenapa kamu mencari ketenangan kok ke wihara? Ya, lagi stres, lagi ini, lagi depresi dan lain sebagainya. Bisa aja motivasinya gitu. Bukan hanya umat, orang jadi biku aja motivasinya berbeda. Itu sejak zaman Buddha. Ada yang jadi biku mencapai kesucian, ada yang untuk pengembangan umat, ada yang berlatih sendiri benar-benar, ada yang mungkin untuk keluarga, ada yang lain. Ada yang tidak mengikuti ajaran Pangeran Siddhartha. Tahu mengikuti Pangeran Siddhartha? Pangeran Siddhartha aja meninggalkan istana. Masa Bante buat istana? Iya. Nah, kan ada juga gitu. Motivasi orang berbeda-beda. Ada yang ke wihara memang motivasinya bergaul banyak orang supaya bisnisnya, usahanya itu lancar karena banyak orang yang tahu. Apakah itu enggak boleh? Boleh, positif juga. Kan sambil ke wihara, sambil baca parita, sambil berdana, setelah itu, oh kamu bisnisnya apa, tinggal di mana? Oh saya jual ini, oh ini kartu nama saya, ini gini.
Nah, itu bahkan nanti bawa brosur kasih di situ biasa kan. Ya tahu diri juga, dana juga dong gitu. Motivasinya berbeda-beda, tetapi dengan cara yang tepat, yang sesuai. Nah itu, kewihara belum baik nggak apa-apa kewihara, gitu. Berarti dia mau kewihara aja, itu ada bibit-bibit kebaikan. Ya kalau dia merasa sudah baik, nggak kewihara lagi, ya nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi wihara itu terbuka untuk umum, nggak ada nggak wihara yang ditaruh tulisan di depan hanya orang baik yang boleh masuk wihara? Nggak ada kan? Iya. Justru kalau kita tahu ada orang nggak baik, kita harus merangkul bukan memukul. Ini loh. Ingat, ketika ketemu orang nggak baik, belum baik, mungkin orang jahat, kita harus merangkul bukan memukul. Seringnya kita kan kalau ketemu orang-orang nggak baik itu justru malah menghindari, benar-benar menghindari. Tapi kalau kita tahu kita punya potensi untuk mengajak orang itu ke tempat-tempat yang mungkin setidaknya bukan tempat membuat dia lebih baik lah, pergaulan yang baik gitu loh. Kalau di wihara kan pergaulan yang baik, walaupun orang nggak baik, kalau udah di dalam bakti salah pura-pura baik, nggak apa-apa, pura-pura terus aja tiap hari, kan jadinya baik kan. Lebih baik pura-pura baik daripada pura-pura jahat. Kalau pura-pura jahat, setiap hari pura-pura jahat, jadi orang jahat. Tapi kalau setiap hari Bapak Ibu walaupun belum bisa baik, pura-pura jadi orang baik, bagus. Sama orang sering bilang, Bante, percuma pencitraan berdana ini di foto sana sini. Lebih bagus pencitraan dia berdana daripada kamu sudah nggak berdana, nggak pencitraan lagi kan. Ya memang nggak bisa pencitraan, nggak ada yang difoto kan, nggak pernah berdana kan. Kan ada yang bilang, Bante kalau saya berdana masih foto-foto apa itu gimana? Gak apa-apa, yang penting berdana aja, berdana terus gitu loh. Orang mau bilang apa terserah, yang penting kamu berdana. Mau pencitraan pun gak apa-apa, tapi pencitraan yang baik. Daripada gak pencitraan, ya gak melakukan apa-apa gitu loh. Lawang gak ada yang dicitrakan itu gimana kan. Kalau mau pencitraan kan perlu kebaikannya kan, perlu melakukan kebaikannya kan, baru bisa difoto. Ya, kalau nggak mau pencitraan, bukan karena nggak mau, tapi nggak ada yang dilakukan kan, gitu loh. Ada di situ. Wah Bante, tapi kan nggak berbuat baiknya, jadinya nggak tulus. Nggak tulus nggak apa-apa, yang penting berbuat baik dulu. Daripada kamu ngomongnya tulus tapi nggak pernah berbuat baik kan? Iya kan? Sering kita harus membiasakan sesuatu hal yang kita belum biasa. Pertama pura-pura baik, nggak apa-apa, pura-pura baik terus saja. Nanti kalau kelama-lamaan jadi baik gitu. Nah itu, pokoknya pertama pura-pura tulus saja berdana. Tapi kan masukkan juga kan gitu, kotak dana, masukkan pura-pura tulus saja sampai wiharanya kaya gitu. Berarti kita kan terus berbuat baik kan, walaupun belum tulus kan. Oh Bante Candi, saya kalau tunggulah kalau saya udah benar-benar tulus, tunggu sampai kapan? Iya kan? Pas kamu tulus dananya sama aja sedikit gitu. Yang bisa membuat kita tulus pun sedikit. Kalau banyak kan nggak rela kita. Nah, biasanya dana banyak-banyak, terlalu banyak kan ya dari hasil yang nggak sesuai kan. Makanya dananya bisa banyak. Kalau dananya melebihi rata-rata, kemungkinan dia benar-benar udah selesai dengan ekonominya, atau dia mata pencariannya nggak tepat, nggak sesuai. Karena hasilnya berlebihan, mau cuci dosa tadi. Ya, tapi sebenarnya nggak ada. Yang dilakukan hanya sosial, gitu loh. Itu ada, bisa dimengerti ya, itu tadi. Jadi nggak apa-apa, gitu loh. Orang udah merasa baik lain sebagainya nggak apa-apa. Tapi kalau dia terlihat nggak baik-baik saja, bisa ditanyakan kenapa, ada masalah apa di wihara. Nah itu biasanya korban melihat orang lain, bukan melihat diri sendiri. Maka kalau Bapak Ibu di wihara, lihatlah apa yang sudah dan belum dilakukan oleh diri sendiri, bukan melihat apa yang sudah dan belum dilakukan orang lain. Karena kalau Bapak Ibu ke wihara melihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh orang lain, maka kita kecewa. Bisa saja kita berhenti ke wihara karena melihat orang lain pas di wihara perilakunya tidak sesuai dengan dhamma, tidak sesuai dengan harapan. Kita melihatnya keluar. Lawan diri sendiri aja belum baik gitu loh. Maka ke wihara itu untuk diri sendiri,
ya, untuk diri sendiri. Walaupun hari ini untuk saya ya. Ya. Itu, ingat ke wihara belajar, lihatlah apa yang sudah dan belum dilakukan orang lain, bukan melihat apa yang kebalik ya. Belum ngantuk berarti Bapak Ibu. Lihatlah apa yang sudah dan belum dilakukan oleh diri sendiri, tidak melihat apa yang sudah dan belum dilakukan orang lain. Singkat katanya, kita itu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mungkin sebagai suami istri, sebagai suami, lihatlah kewajiban apa yang sudah dan belum dilakukan. Sebagai istri juga begitu. Jangan menuntut orang lain. Kalau menuntut pasangannya, keduanya saling menuntut, apa yang sudah kamu lakukan untuk saya? Kalau keduanya saling tanya seperti itu, keduanya tidak mendapatkan apapun. Tapi kalau keduanya kita melihat diri sendiri dan melakukan, dapat. Oke? Sudah? Sudah bisa dipahami ya? Oke, sudah disuruh berhenti aku. Karena budgetnya cukup sampai jam segini. Kalau tambah nanti tambah gitu. Enggak lah. Baik Bapak Ibu, sekian yang bisa Bante sampaikan. Ini nanti pemimpin kebaktian bagi yang bertanya. Ya, semoga dengan apa yang kita sharingkan, diskusikan hari ini menambah wawasan kita, memperkuat keyakinan kita, dan semoga praktek dhamma kita berkembang, membawa inspirasi, motivasi bagi orang lain juga. Sabisata Bhawantu Sukhitata. Namo Buddhaya.